Mandiri sebelum menikah adalah memahami peran penting diri sendiri dalam setiap keputusan finansial yang dibuat. Tidak harus kaya, tapi harus tahu dan berani memikul tanggung jawab untuk semua keputusan yang dipilih. Perempuan yang belum menikah harus terbiasa menciptakan situasi yang mandiri agar kedepannya tidak terjebak pada hal-hal yang sulit diatasi. Berikut adalah 5 nasihat keuangan yang wajib kamu dengar untuk bisa mandiri sebelum menikah. Pertama, uang itu pilihan, bukan identitas. Apa yang kamu beli, pakai, dan miliki itu menunjukkan prioritasmu. Pilihanmu mau apa, bagaimana, dan seperti apa, bukan identitasmu. Kamu nggak perlu menghabiskan uang hanya untuk membangun identitas di mata orang lain. Cukup buktikan ke diri sendiri bahwa kamu punya uang dan prioritas yang harus dipenuhi. Jika sudah terbiasa memilih berdasarkan prioritas, kamu akan terbiasa hidup untuk dirimu sendiri, nggak dikendalikan oleh orang lain, apalagi dikendalikan oleh keinginan impulsif. Nasihat kedua, uang dan emosi itu beriringan. Seringkali perempuan membelanjakan uang karena dorongan emosi, entah itu sedih, marah, kecewa, atau perasaan ingin dihargai. Dalam bahasa Inggris, istilahnya emotional spending. Biasanya dilakukan sebagai bentuk pelampiasan karena belum memahami perasaannya sendiri. Jika hal ini sudah menjadi kebiasaan dan kamu sebagai perempuan menyadarinya, lebih baik segera diubah, dikurangi, dan ditinggalkan karena akan sangat berpengaruh pada kehidupan finansialmu, baik sebelum atau setelah nikah nanti. Kamu harus terbiasa memutuskan masalah finansial dengan kepala dan hati dingin agar uang anggaran belanja bisa teralokasikan dengan baik. Nasihat ketiga, miliki ruang kebebasan finansial. Ruang kebebasan finansial adalah ruang untuk kamu bisa bernafas tanpa merasa terbebani oleh keputusan apapun. Ruang ini akan memberikan kamu rasa aman tanpa paksaan. Tanda kamu sudah memiliki ruang kebebasan finansial adalah kamu berani bilang enggak pada sesuatu yang enggak sesuai sama sistem nilai yang kamu anut. Kamu tidak terbebani saat menolak, tidak takut ditinggalkan karena berbeda pandangan, dan tidak khawatir oleh alokasi dana. Pokoknya, keputusan apapun yang kamu ambil tidak mempengaruhi pandangan dan gerak langkahmu ke depannya. 4. Gunakan uang untuk sesuatu yang bermakna. Jangan ragu untuk menggunakan uang pada sesuatu yang membuat hidupmu lebih bermakna. Entah itu pengalaman baru, relasi baru, buku-buku baru, atau lingkungan baru. Lakukan sesuatu yang menjadikan hidupmu lebih bernilai atau membuatmu lebih memahami nilai-nilai kehidupan. Cara ini memberikan kebahagiaan yang lebih berarti ketimbang hanya menyimpan dan terus berpikir tentang kestabilan sampai takut membelanjakannya. 5. Pahami filosofi uang. Cara kamu menilai dan memaknai uang saat sebelum dan setelah menikah akan berbeda. Kamu perlu memahami secara lebih solid tentang filosofi uang dan bagaimana cara kamu berinteraksi dengan alat transaksi satu ini. Ada kalanya kamu harus bersifat fleksibel, tapi tetap sesuai batasan, atau harus bersikap teliti tanpa kurang apapun. Perubahan sikap dan penilaian ini akan terus terjadi sepanjang hidup karena banyaknya perubahan keadaan yang terjadi. Solusi untuk masalah ini adalah pahami filosofi uang. Pahami uang sebagai alat. Pahami uang bukan tujuan akhir. Pahami bahwa untuk mencapai kestabilan, rasa aman, dan kebebasan finansial diperlukan uang dan cara pengelolaan yang baik. Pada akhirnya, uang adalah alat yang memiliki nilai dan pengaruh sangat kuat di kehidupan. Untuk bisa mandiri secara finansial, kita harus memahami titik awal dan akhir dari rangkaian perjalanan keuangan yang diusahakan selama ini. Tujuannya hanya satu, mampu bersikap mandiri dan bertanggung jawab penuh pada setiap keputusan finansial yang dipilih tanpa menyalahkan atau menghakimi pihak lain.